Wah ranum banyak yang jatuh, dimakan ulat sisa sebiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jumpa lagi dengan ngopi bersama Asep Tapip di PJTV Jabar Pisan. Acara ngobrol perkara iman. Hari ini kami mengundang kembali ya yang pernah hadir di sini seorang aktivis bidang keagamaan yang aktivitasnya banyak ya, Ustadz Saifullah MPDI. Ya, beliau aktivis utamanya sih beliau adalah pengajar ya, guru pendidikan agama Islam di SMP Baitur Rahman. Kemudian juga pengurus di MUI Buah Batu ya. Buah Batu itu. Oke, seksi pendidikan, bukan pendidikan seksi ya, seksi pendidikan. Dakwah dan pendidikan. Ya, dakwah dan pendidikan. Kemudian beliau juga pendamping ya, pembimbing haji ya. Haji dan umrah. Insyaallah ya. Kita ambil berkah hari ini ngobrol kembali bersama beliau ya, dalam topik yang lain tentu saja. Hari ini kita akan bicara dengan bagaimana menjadi hamba yang rabani ya. Dan itu akan kita bicarakan nanti bersama beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Tahun ini membimbing juga? Insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan saya ikut ya. Amin, amin. Mudah-mudahan saya diajak gitu, nanti saya dibimbing. Amin. Ya. Insyaallah, qadarullah, insyaallah. Disapa lagi nih penonton yang mungkin beberapa waktu yang lalu pernah berjumpa, dan sekarang juga berjumpa lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa PJTV, ikut-ikutan PJTV ya. PJTV, PJTV. Para pemirsa PJTV yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu di PJTV ini dalam rangka menggali ilmu agama. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Amin. Untuk memahami agama yang sedalam-dalamnya, yang tentu tujuannya adalah dalam rangka mengubah diri kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Oke. Tadi disampaikan tentang menjadi hamba Allah, menjadi hamba yang Rabbani ya. Iya. Menjadi hamba yang Rabbani. Dan tentu ini menjadi sebuah tujuan kita bersama. Karena sesungguhnya kita semua adalah makhluk Allah, manusia, tiada ada tujuan lain kecuali kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu prosesnya adalah bagaimana kita menjadi hamba Rabbani adalah mereka yang betul-betul mau melaksanakan dan mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya mudah-mudahan kita semua, seluruh pemirsa PJTV, mudah-mudahan semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbani. Jadi Rabbani itu dari Rob ya? Rabbani itu dari Rob. Rob itu Allah ya, Tuhan. Betul. Ya? Jadi kan hamba Tuhan. Hamba Allah, hamba iya. Tuhan. Rabbani itu. Saya suka mendengar juga ada istilah Madani. Nah itu apa kalau hamba Rabbani perorangan ya, kalau betul. masyarakat Madani. Gitu. Madani. Nah, ada kaitannya nggak tuh Rabbani sama Madani? Baik. Kalau Rabbani berawal dari kata Rob, Tuhan. Tuhan. Makanya ada panggilan kepada Allah biasanya ya Rob. Biasanya di Baitur Rahman itu di pesantren kami ada munajat pada saat tawajuh pimpinan munajat itu ada suara yang disampaikan di pengeras suara dengan suara yang lirih, ya Rob, itu memanggil Allah. Memanggil Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ada hamba Allah, manusia yang Rabbani, adalah dia yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Kalau Rabbani asal kata daripada Rabb, Tuhan, ya Tuhan kita ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Rabbani, hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa agama itu kalau dekat itu apa itu? Qarib ya. Qarib. Meaningnya marifat ya. Nah, qarib dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat dari urat leher gitu. Lebih dekat Allah itu sesungguhnya lebih dekat daripada urat leher kita. Kalau kita faham betul bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita, maka kita tidak usah khawatir dengan segala problematika hidup. Allah tuh dekat dengan kita. Segera panggil Allah, ya Rabb. Makanya kalau ada masalah
masalah apapun, jangan khawatir, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan khawatir. Sesungguhnya Allah itu mendengar keluh kesah kita. Kalau kita punya masalah, keluh kesahnya kepada orang lain, kepada manusia, kadang-kadang jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Malah mungkin ditambah masalahnya. Malah ditambah masalahnya. Tambah masalah. Akhirnya semakin tidak terselesaikan masalahnya. Tapi kalau Rabbani, betul. Ada masalah, ya Rabb. Itulah orang yang dekat dengan Allah. Kalau bahasa agama itu muqarrabah. Muqarrabah. Orang yang selalu dekat dengan Allah. Ada muqarrabah, ada muraqabah. Muraqabah. Kalau muqarrabah, dia berupaya untuk selalu dekat dengan Allah gitu. Dekat dengan Allah. Dia sukses, dekat dengan Allah. Dia gagal dalam hidupnya, dia selalu dekat. Jadi Rabbani itu dia berupaya dalam segala situasi dan kondisi dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Kalau muraqabah, Berusaha ya. Muraqabah itu adalah dia yang memiliki prinsip bahwa Allah itu mengawasi dia. Muraqabah itu. Kalau muqarrabah mendekatkan diri kepada Allah dia. Kalau muraqabah dia selalu punya prinsip dalam hidupnya. Dimanapun kita berada, Allah itu memperhatikan kita gitu. Maka sehingga apapun yang terjadi, dia tidak akan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik karena punya perasaan Allah itu dekat dengannya, mengawasinya. Iya, karena itu dekatnya ke ihsan kan ya. Nah, luar biasa nih. Ternyata pakai juga. Ya. Oke, orangnya mau korobin berarti ya. Muqarrabin orang yang dekat dengan Allah. Ya. Karena saya punya tempat kepala sekolah juga di Jakarta ya. Namanya muqarrabin. Narasumber nasional juga ada muqarrabin. Sering saya pakai itu teman itu. Kalau di saya ada masjid namanya Masjid Muqarrabin. Oke, jadi yang datang gitu orang-orang yang dekat. Orang yang dekat dengan Allah. Saya pun ingin tetap, saya ingin tergabung dalam muqarrabin. Ya. Amin, amin. Memang harus gitu ya. Amin, harus muqarrabin. Ya. Insya Allah. Karena apapun masalahnya, sebesar apapun, ingat tidak ada yang besar. Allah Maha Besarnya. Allah termasuk utang juga ya. Sebesar pun utang, ingat Allah. Tapi kalau dekat dengan Allah lunas. Oh lunas. Ini tinggal minta kan ya. Ini pemirsa yang punya hutang jadi agak kesindir ini. Tinggal minta lah. Kita doakan semoga cepat lunas hutangnya. Itu kan ada doanya kan ya. Betul. Allahumma qini bihalikan harumika wagni bi amsiwak ya itu ya. Dahsyat luar biasa. Kan hutang lunas langsung besok. Amin, amin, amin. Apalagi kalau bergabung dengan teman kita di KBIH Baitur Rahman ya. Amin. Nah, nanti saya agak kesindir nih kalau ngomong utang nih. Insya Allah tidak ada orang tidak berutang. Ya, Allah. Minimal utang janji ya. Utang janji. Kalau utang rumah udah kelihatan Ustadz kalau memang guru mah biasanya begitu. Ya, SK-nya itu di bank. Tapi kerjanya di sekolahan. Nah, nampaknya nih jangan kemana-mana dulu lah. Kita lanjutkan nanti di segmen berikutnya ya. Setelah yang banyak lewat ini. Yang mau lewat silakan.